Belum dibuka ya? Tauhid. Ke-9 ya. Tauhid. Insyaallah. Ini kemarin bukan materi anak ya? Bukan ya? Insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa kembali berkumpul untuk menuntut ilmu agama, belajar bahasa Arab, walaupun secara online. Semua ini Mati. cek. Apakah suara masuk ya? Masuk ya. Maafkan. Dan tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Sebelumnya kami mau minta maaf sebesar-besarnya ke para santri atas keterlambatan kami pada hari ini. Semoga tidak menyurutkan semangat teman-teman semuanya untuk menuntut ilmu. Dan langsung saja masuk ke acara inti kita, kajian bersama Ustadz Fatoni. Kepada Ustadz Muhammad Fatoni LC, hafizahullah ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Fayatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah.
Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma irfa' 'anna hadzal waba' wal bala' warfa'huma 'an biladina wa biladil muslimin. Amin. Ikhwan fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu walaupun dalam dunia maya untuk menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala sedikit untuk memahami bagaimana kita beragama. Ikhwan fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Sebelum kita bahas dalam materi pada kali ini, kita akan murajaah beberapa waktu. Ya, siap ya? Ini kemarin nggak ada ini. Ya, ana ingin dari kelompok 11 ikhwan, Mas Muhammad Hanif Reski Putranto. Nah, Ustaz. Ya, untuk murajaah kembali bisa kasih contoh mabninya atau binaul mudhari' dengan apa saja dan contohnya. Nah, Ustaz. Untuk binaul mudhari ada dua. Ada mabniun ala al-fathi. Itu yang nun taukid. Contohnya taktubanna. Taktubanna, aywa. Terus yang mabniun ala sukuni, taktubna. Taktubna atau yaktubna, yang lain. Oh, ya. Ahsan. Barakallahu fiikum. Kemudian Kemudian dari kelompok 11 akhwat Dedeh Sulsiah. Ya. Nah, Ustaz. Bisa kasih contoh binaul amr dari hadful akhir. Binaul amr dari hadful akhir. Bentar, Afan tunggu. Contohnya Untuk apa? fi'il mudhari yang contohnya ud'u. Kalau yang bisa cari yang tidak ada di kitab, bisa nggak? Contoh yang tidak ada dalam kitab. Ud'u itu ada di dalam kitab ya. Ya. Ihdi. Ahsan. Barakallahu fiik. Kita balik lagi ke kelompok 11 ikhwan. Adi Riyadi.
Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaannya, bisa kasih contoh dari lamul juhud. Lam juhud. Lamul juhud. Ini kemarin dibahas, kemudian dulu Ana juga bahas ya. Contoh Contohnya. katanya. Ya. Contoh kalimat atau gimana, Ustaz? Ya, contoh jumlah gitu. Oh. Kalimat. Bahasa kita kalimatnya. Maka Allahu liyu'adzibahum. Maka Allahu liyu'adzibahum. Ahsan, barakallahu fiik. Ke akhwat. Atas nama Karisa Kamalia. Karisa Kamalia. Belum ada ya. Nur Hanifah. Belum ada juga. Gia Dionita. Belum. Terakhir, Ajeng Sekar Kirana. Belum ada semua nih. Ya, itu semuanya sudah Anda sebutin. Ke Ikhwan. Dimas Anggit Ardianto. Tidak ada. Rahmat Taufik Antuli. Tidak ada. Muhammad Rizki Rahmatullah. Belum ada. Qadarullah ini semuanya belum ada. Kelompok 11. Cuman ada 2. Ikhwan dan 1 di akhwat. Nur Hanifah. Iya. Coba. Belum nyambung. Belum ya. Atas nama Nur Hanifah. Nah, Ustaz. Ya. Pertanyaannya sebagai untuk murojaah. Coba dijazmkan apa yang saya bilang. Satu saja. La yadkhuluhu. Sekali lagi, Ustaz. La yadkhuluhu. Lan yadkhuluhu. Lam yadkhulu. Ya. Lam yadkhuluhu. Ya, lam yadkhuluhu. Ahsan, barakallahu fiik. Ikhwan fillah, a'azzanillahu wa iyyakum, kita masuk ke pelajaran pada hari ini. Tapi sebelum masuk ke inti pembahasan kita, tadi ada permintaan untuk diulang kembali di Lamut Taukid halaman 29. Lamut Taukid di bab masalah la atau anwa'ul lam. Anwa'ul lam. Beda ya antara la sama lam. La sama lam itu berbeda. Kalau la itu tulisannya lam alif. Kalau bahasa kita lam alif itu. Tapi kalau la atau lam itu dia hanya lam saja. Nggak ada alif lamnya. Tidak ada alifnya. Gitu. Hanya lam saja.
Lah di situ kan ada beberapa macam-macam lam. Ada lam jar yang itu masuk ke ism, kemudian lam kai. Lam kai tidak mungkin kecuali masuk ke fiil. Lamul juhud juga tidak mungkin kecuali masuk ke fiil. Lamul amr itu juga tidak mungkin masuk ke ism. Ya. Dia mesti masuk ke fiil. Kemudian lamut taukid. Nah, lamut taukid itu terkadang masuk fiil, terkadang masuk ism. Bisa gitu. Contoh di situ, tetapi semuanya di sini contohnya di dalam masuk ke dalam fiil semua. Lamut taukid. La yarji'u, la yadhhabu, la yasma'u. Kalau lamut taukid di sini, ikhwati azani Allah wa iyyakum, itu tidak merubah harokat. Tidak sama sekali merubah harokat. Dia tetap dhammah, dia tetap marfu. Ya, tidak seperti lamul amr, lamul juhud, lamul kai, ada harfu jar. Lamul jar. Lamul jar itu menjarkan, ya kan? Menjarkan. Lamul kai itu menasabkan, lamul juhud itu menasabkan, lamul amr itu menjazmkan. Lamul taukid itu tidak merubah. Sama sekali dia tidak merubah. Dari bentuk aslinya. Contoh di sini layar ji'u, layar yadhhabu, layar yasma'u. Kalau contoh dalam ism, inna hadza labaiti. Inna hadza labaiti. Sungguh ini rumahku. Lam taukid artinya lam untuk mentakkid. Memperkuat perkataan itu. Memperkuat perkataan itu. Contoh layar ji'u. Sungguh dia akan pulang. Sungguh dia akan pulang. La yadhhabu. Sungguh dia akan pergi. La yasma'u. Sungguh dia akan mendengar. Sungguh dia mendengar. Gitu. Nah, biasanya ikhwati, kalau di situ ada qasam kemudian pakai lam, itu mesti ada nun taukidnya. Itu biasanya. Wallahi la yarji'anna. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wallahi la yarjumannakum, la yarjumanna. La narjumanna. Demi Allah, sungguh kami akan merajam. Itu lamut taukid. Tetapi kalau lamut taukid masuk ke ke fi'il mudhari yang itu ada nun taukid, maka menjadi mabni tetap. Maksud ana yang tadi tidak merubah itu lamnya sendiri ya, lamnya sendiri itu tidak merubah dari harokat fi'il. Itu maksudnya. Adapun dia umpamanya ada mansub, tetap dia mansub gitu. Tapi lamnya sendiri itu tidak merubah. Tidak merubah huruf, tidak merubah harokat. Itu lamut taukid. Lam yang untuk memperkuat. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Ya kan, dalam Al-Qur'an itu la masjidun. Sungguh masjid yang dibina di atas ketakwaan itu. Jadi lam taukid itu bisa masuk ke dalam ism, bisa masuk ke dalam fi'il. Kalau di sini di dalam kitab yang kita bawa ya, itu semuanya contohnya masuk ke dalam fi'il semua. Jadi sebenarnya masuk ke dalam ism juga. Ya. Kemudian kita masuk ke materi inti kita di pertemuan kali ini. Hanya sedikit. Tapi ini sebenarnya pembahasannya agak rumit.
Yang pertama adalah ism, pembagian ism. Pembagian ism. Ya, ism itu terbagi menjadi dua. Ism zahir dan ism dhamir. Ism zahir sama ism dhamir. Nanti ini ada apa namanya? Ada keterangannya di bawah. Yang pertama zahir ini ya. Zahir, kemudian ada dhamir. Kalau zahir sudah jelas. Masjidun, baitun, Muhammadun, dan yang lainnya. Itu semua zahir. Maka keterangannya, coba lihat. Yang nomor satu, al-zahiru huwa madalla ala musamma. Zahir itu adalah madalla, apa yang menunjukkan ala musamma. Yang disebut, yang dinamakan. Contoh, Muhammadun ism. Sudah kelihatan. Hasanun ism. Ya. Daftarun sudah kelihatan langsung. Madalla ala musamma, yang menunjukkan atas yang diberi nama. Itu. Kemudian kedua yang dhamir. Dhamir dalam bahasa kita ya sebagai kata ganti. Dia, kamu, kalian, gitu ya. Saya. Kalau di situ diartikan ad-dhamir huwa mana ba'an dhahirin, yang mewakili dari dhahir. Yang mewakili dari zahir. Dulu sudah kami sampaikan ada beberapa dhamair. Di sini contohnya saja ana, anta, huwa, hum. Kalau dhamir semuanya keseluruhan itu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ada 14. Ada 14 dhamir. Nah, dhamir-dhamir yang saya sebutkan tadi, Ana sebutkan tadi, itu masuk ke dalam dhamir munfasil. Nih, dhamir munfasil ini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini semuanya dhamir yang disebut dengan dhamir munfasil. Nah, dhamir ada dua kan, di situ disebutkan. Dhamir ada dua, muttasil dan munfasil. Tidak muncul. Tidak muncul. Tapi nggak mungkin pakai aplikasi lain itu.
Ini bisa juga. Kurang paham. Coba lagi. Ini pakai dari Zoom. Ini bisa, tapi nggak muncul di sana. Muncul di sana. Diam aja. Lagi coba diulang lagi. Tadi kayak gini Mas. Jadi di sininya memang bisa dijarak-jarak tapi nggak muncul di layar Zoom ya. Oh iya. Di mana? Yang ini. Ini ya. Ini kan halaman 229 nih. Iya. Oh, benar. Langsung mati juga. Ini iya. Ini udah semuanya kan. Jadi share screen. Screen ini gimana? Itu lagi Gimana? di zoomnya lagi diubah ini. Ini apa Mas? Share web. Tapi ini kosong nih. Iya. Ini screen. Ya, mulai. Iya. Langsung. Ini Ustaz. Kita ulangi lagi Pak ya. Masih nyambung nih. Ya. Afwan tadi ada masalah dikit. Ya. Kita akan bahas masalah ism. Ism terbagi menjadi dua. Dilihat dari nampak jelas atau tidaknya. Yang pertama adalah zahir. Nah, masuk. Coretan saya masuk. Ya. Pertama adalah zahir. Zahir itu yang gimana toh? Zahir itu yang pertama coba. Az-zahiru huwa ma dalla ala musamma. Zahir itu adalah yang menunjukkan atas musamma yang dinamakan.
Seperti contoh Muhammadun, Hasanun, Daftarun, Masjidun, Baitun, dan yang lainnya. Jelas. Jelas itu kelihatan. Kalau itu adalah ism. Kemudian yang kedua itu dhamir. Ya, dhamir. Nah, dhamir ada beberapa nantinya. Di sini ada muttasil, ada munfasil. Muttasilnya ada baris, ada mustatir, dan yang lainnya. Nah, dhamir itu apa? Dhamir adalah manaba an zahirin. Nih. Manaba an zahirin. Yang mewakili dari yang zahir. Ya, kalau bahasa kita kata ganti. Dia, kamu, kalian, mereka, gitu kan. Saya, kita, kami. Contohnya di sini ada ana, anta, huwa. Dan sebenarnya kalau dhamir, dhamair itu kan ada 14 ya. Ada 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kalau saya tulis huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kemudian ana, nahnu. Itu semuanya disebut dengan dhamair atau dhamir. Jamak dari dhamir adalah dhamair. Kemudian dhamir itu terbagi menjadi dua. Muttasilun, munfasilun. Muttasilun itu yang bersambung. Sedangkan munfasilun itu yang terpisah. Secara umumnya seperti itu. Muttasil itu yang bersambung. Lah, muttasil itu munfasil itu yang ini tadi. Ini semuanya munfasil ini. Huwa, huma, hum, hiya, hunna, hiya, huma, hunna, anta, dan yang lainnya sampai nahnu. Ini disebut dengan dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Ya, apa itu dhamir munfasil? Coba kita lihat nomor 4. Ad-dhamirul munfasilu huwa ma yubtada'u bihi. Adalah dhamir yang bisa dipakai untuk permulaan. Dhamir yang bisa dipakai untuk permulaan. Contoh, huwa rajulun. Huwa apa? Hiya imra'atun. Ana mudarrisun. Ya kan? Anta tabibun. Ya kan? Bisa dijadikan permulaan dan tidak bisa dijadikan pertengahan atau akhir. Tidak bisa. Ra'aitu anta. Tidak bisa. Ya. Kemudian contoh baitu anta. Tidak bisa. Tapi dia posisinya pasti di awal kalimat terus. Ini dhamir munfasil. Posisinya di awal kalimat terus. Nanti kalau di akhir kalimat, itu nanti masuk ke yang lain. Kemudian ya yang kedua adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil yang dia bersambung. Yang seperti tadi, baitu anta, kita mau mengatakan, ini rumahmu, hadza baitu anta, gitu kan? Hadza baitu anta. Seharusnya kan kayak gitu. Tetapi karena itu, coba lihat, hadza
plus ini baitun anta. Nah, ini rumahmu. Dalam bahasa Arab tidak bisa seperti itu. Karena kata-kata anta ini, kata-kata anta itu hanya bisa di awal kalimat kan? Nggak boleh itu di akhir. Terus kalau mau diakhirkan bagaimana? Mau diakhirkan makainya muttasil ini, dhamir muttasil. Dan dhamir muttasilnya bagaimana nantinya? Jadinya baituka diganti menjadi ka. Afwan. Nah, menjadi baituka. Hadza baituka. Diganti menjadi kaf. Anta mana tadi? Anta di sini ya. Ini menjadi ka. Kalau itu dijadikan muttasil. Gitu. Huwa menjadi hu. Baituhu. Nah, menjadi hu. Huma menjadi huma, sama. Hum menjadi hum, sama. Baituhum. Kemudian hiya menjadi ha. Seperti ini. Jelas nggak ya? Hiya menjadi ha. Baituhiya menjadi baituha. Gitu. Huma sama. Hunna juga sama. Anta menjadi ka. Baitu anta menjadi baituka. Ya, menjadi baituka. Antuma menjadi kuma. Baitu antuma menjadi baitukuma. Rumah kalian berdua artinya. Antum menjadi kum. Nah, menjadi kum. Anti menjadi ki. Menjadi ki. Baituki. Antuma menjadi kuma, sama. Antunna baitukunna. Nah, seperti ini. Hadza baitu antunna menjadi hadza baitukunna. Ana menjadi hadza baitu ana menjadi hadza baiti. Hadza baiti. Nahnu menjadi na. Menjadi na. Ini kalau masuk ke dalam VE, afan, masuk ke dalam ism. Kalau dia masuk ke dalam ism. Tapi kalau dia masuk ke dalam fi'il, karena ini kedua-duanya masuk dalam fi'il. Afan, dhamir ini yang muttasil ini itu masuk ke dalam fi'il. Sedangkan yang munfasil, yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ini tidak bisa masuk ke dalam fi'il. Afwan, bisa. Huwa yaqra'u. Huwa qara'a, bisa. Asal dia di awal ya. Dia di awal, tetap. Coba kita lihat dhamir muttasil. Apa itu? Huwa ma la yubtada'u bihi. Dhamir yang tidak bisa dipakai di awal. Di permulaan. Itu tidak bisa. Dipakai di permulaan. Contohnya apa? Jalastu, katabtum. Ini tadi perlu dihapus semua nih. Tidak muat. Hapus semua dulu ya. Ya.
Contoh itu jalastu. Jalastu. Nah ini dhamirnya ini. Yang dhamir munfasilnya dia jadi ana. Menjadi ana. Coba saya tulis semuanya dulu. Di situ ada jalasa, contohnya. Afwan. Jalasa, jalasa, jalasu. Ini apa namanya? Masuk ke masalah fi'il nih, masalah tasrif, saraf. Jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Ya. Dari situ dhamir muttasil contohnya jalastu, katabtum. Ya. Ini. Di sini. Jalasta, jalastuma, jalastum. Nah. Nyambung dia. Jadi kalau masuk ke dalam fi'il dia langsung nyambung, tapi ininya berbeda, bentuknya berbeda. Kalau dalam ism tadi kan kuma, ka, kuma, kum gitu ya. Kalau di sini ta, tuma, tum, jalastum, jalasta. Nih. Lah dhamir muttasil, dhamir muttasil itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama baris. Apa itu baris? Baris adalah ma lahu suratun fil lafzi, yang mempunyai bentuk di lafaz. Ya, seperti tadi. Jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti. Nah, itu kan langsung ada lafadznya itu. Ada bentuk lafadznya. Jalasna, jalastu. Nah, ada lafadznya langsung. Itu namanya baris. Namanya baris. Yang kedua adalah mustatir. Tadi baris. Yang kedua mustatir. Mustatir itu yang tersembunyi. Apa itu mustatir? Al-mustatir ma laysa lahu suratun fil lafzi, yang tidak ada bentuk secara lafaz itu tidak ada. Secara lafaz itu tidak ada. Contohnya apa? Kataba, yaktubu, uktub. Coba di sini jalasa. Ya. Kalau di sini contohnya jalasa seperti ini. Enggak ada apa namanya? Enggak ada tambahan kan? Dan enggak bisa dilafatkan. Beda dengan jalasta. Nah, ada tambahan tak? Jalasta aslinya kan jalasa aslinya. Nah, jalasta ini menjadi baris dhamir muttasil baris, sedangkan jalasa tanpa ada tambah sesuatu, ini masuknya ke muttasil mustatir. Nah, ternyata ya mustatir itu ada dua. Ada yang jawaz, ada yang wujub. Apa maksudnya jawaz dan wujub? Coba kita lihat. Jawazan
itu sama dengan jaiz yang nomor 7 ini. Apa itu? Ma yahullu mahallahu zahir, yang bisa digantikan dengan zahir. Yang bisa digantikan dengan zahir. Contohnya apa? Kataba, yaktubu, taktubu. Kataba Muhammadun. Contohnya. Saya tulis di sini aja. Kataba Muhammadun. Pertama, coba kita lihat dari sini kataba sini. Kataba, dia menulis. Dia menulis. Ya, dia siapa? Dianya ini bisa diganti. Diganti dengan Muhammadun umpamanya. Ya. Jadi kan dhamir yang tadi itu digantikan dengan dhahir langsung. Kataba Muhammadun ar-risalata. Muhammad telah menulis surat. Nah, kalau kita buang Muhammad, dia telah menulis surat. Atau pakai dhamir pakai fi'il mudhari' yaktubu. Yaktubu Muhammadun ar-risalata. Ya kan? Yaktubu Muhammadun ar-risalata. Kalau dijadikan dhamir yang dimasukkan sudah masuk ke dalam yaktubu ini, maka cukup yaktubur risalata. Dia menulis surat. Coba. Ada kata-kata seperti ini dalam jumlah. Muhammadun yaktubu ar-risalah. Kemudian yaktubu Muhammadun ar-risalah. Ini kalau dalam bahasa Arab itu berbeda. Susunan katanya itu berbeda. Kalau Muhammad yang pertama ini adalah susunan jumlah ismiyah. Disebut dengan jumlah ismiyah. Muhammad ini menjadi mubtada. Yaktubur risalata itu menjadi khobarnya. Sedangkan yang jumlah yang kedua atau kalimat yang kedua, Muhammad di sini tidak menjadi mubtada, melainkan dia menjadi fa'il. Menjadi fa'il. Lah, di sini ya ikhwah, yang kita bahas adalah yaktubunya. Walaupun secara makna ini sama. Muhammad menulis risalah, menulis surat. Begitu juga nomor 2. Nomor 2 itu artinya Muhammad menulis surat, sama. Tetapi dibedakan antara Muhammad diawalkan dan Muhammad diakhirkan. Nah, di sini kata-kata di sini yaktubu di sini ya ikhwah. Ini sudah tersisipi dengan dhamir huwa. Lah, dhamir huwa ini bisa diganti dengan Muhammad. Bisa diganti dengan Muhammad. Yang ke ini, menjadi ini. Bisa. Seperti itu. Nah, karena dia bisa digantikan dengan posisi dhahir, posisinya itu bisa digantikan dengan dhahir, maka disebut dengan jawaz. Dengan jawaz bisa. Itu ma yahullu mahallahu dhahir. Yang bisa digantikan posisinya dengan isim dhahir. Contohnya di situ kataba, yaktubu, taktubu. Taktubu di sini
yang berdhamir anta. Yang berdhamir afwan, bukan. Yang berdhamir hiya. Di dalam taktubu itu. Contohnya Aisyatu taktubur risalata. Aisyatu taktubur risalah. Taktubu Aisyatu ar-risalata. Bisa. Jadi yang taktubu yang pertama itu kan ada dua itu. Yang di bawahnya juga taktubu kan? Itu berbeda. Taktubu yang pertama itu yang berdhamir hiya. Kemudian yang kedua belum kita bahas. Yang kedua adalah al-wajib. Wujuban. Wujuban adalah ma la yahullu mahallahu zahir, yang tidak bisa digantikan dengan zahir. Posisinya itu. Posisi dhamir tersebut itu tidak bisa digantikan dengan zahir. Contohnya, anak hapus semua. Contohnya, di situ ada uktub. Tulislah. Taktubu di sini yang berdhamir anta. Naktubu kami. Contoh, uktub. Uktub, tulislah. Tidak ada tulislah anta, uktub anta gitu. Tidak ada. Kata-kata uktub anta. Dalam fi'il amr kan? Uktub anta. Kalau ada orang mengatakan uktub anta, anta di sini menjadi taukid. Bukan menjadi dhamir yang masuk ke sini. Tidak. Karena ini adalah dhamir yang tidak bisa di afwan. Kan zahir ya. Uktub Muhammad. Uktub Muhammad. Kan nggak bisa. Nah, yang ada di tersembunyi ini, di sini kan ada, uktub itu kan ada anta. Tulislah. Ya, nyuruh kamu gitu ya. Nyuruh kamu, tulislah. Kan nggak mungkin bisa menjadi diganti dengan dhamirnya itu diganti dengan zahir. Ya kan? Nggak bisa. Begitu juga taktubu. Taktubu. Nggak bisa diganti dengan isim zahir. Isim zahir. Nggak bisa. Begitu juga naktubu, kami. Nggak bisa. Maka ketika dia nggak bisa, maka itu disebut dengan dhamirnya dhamir wajib. Wajib isim dhamir tidak nggak diperlihatkan. Seperti itu. Nah, ini beberapa penjelasan dari isim yang dilihat dari nampak kelihatan langsung isimnya atau tidaknya. Zahir, dhamir. Dhamir ada dua, muttasil, munfasil. Nah, muttasil ada dua, baris dan mustatir. Jadi di sini ya semuanya ini, kalau kita lihat, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Di sini ada dhamir baris dan ada dhamir mustatir. Dhamir baris itu dari sini. Dhamir baris itu jalasta, jalasna, kan ada bentuknya itu. Jalasata. Ya. Ini semuanya menjadi dhamir baris. Ini dalam fi'il madhi ya, dalam fi'il madhi. Nanti bisa dialokasikan di fi'il mudhari. Nah, kemudian kita masuk materi yang kedua, al-mudzakkar wal muannas. Dulu sudah kita singgung di pelajaran bahasa Arab.
Ada muzakkar, ada muannas. Apa itu muzakkar? Muzakkar adalah ma yadullu ala zakarin, yang menunjukkan laki-laki. Baik itu memang dia laki-laki atau secara majas saja. Yang kedua, al-muannas. Muannas adalah ma yadullu ala unsa, yang menunjukkan perempuan. Kalau muzakkar contohnya Muhammadun. Ya, Muhammad itu muzakkar. Karena nama Muhammad itu tidak ada untuk perempuan ya. Tidak ada. Kecuali kalau ada anak perempuan yang namanya Muhammad, itu beda lagi. Tapi secara makna nama Muhammad itu perempuan. Kemudian waladun. Nah, waladun di sini ini muzakkar secara majazi. Apa ya bahasa Indonesia majas itu? Majas. Majas itu ya? Jadi sama bahasanya ya. Waladun, daftarun, baitun. Nah, semuanya ini disebut dengan muzakkar, tapi muzakkar majas. Kemudian yang kedua muannas. Contoh Aisyatu. Nah, Aisyatu, tidak boleh Aisyatun. Masih ingat ya? Nah, ini pembahasan di ism ghairu munsharif. Maryamu juga tidak ya, Maryamun. Saburatun. Ini. Nah, permasalahannya enggak ada di muzakkar itu enggak ada permasalahan ya, wah. Yang ada masalah itu ada di muannasnya. Karena intinya sebenarnya itu muzakkar, kecuali ada tanda-tanda yang itu menunjukkan muannas. Nah, apa tanda-tanda muannas itu? Anwa di sini ada pembahasan anwa'ut ta'nis, macam-macam muannas. Enggak ada anwa'ul muzakkar, enggak ada. Karena sebenarnya al-asal itu muzakkar. Jadi dia enggak ada anwa', enggak ada macam-macamnya. Nah, pembahasan anwa'ut ta'nis sekarang. Yang pertama, makana alaman muannatsan. Nama perempuan. Alaman nama muannatsan perempuan. Setiap alaman nama muannatsan perempuan. Contoh, Fatimatu, Maryamu, Zainabu. Seperti dulu yang pernah kita bahas bahwasanya mamnu' minas sharaf atau ism ghairu munsharif di antara tandanya adalah alamun plus taknis, gitu kan? Alam nama kemudian taknis perempuan. Ya, makanya di sini Fatimatu tanpa ada tanwin. Maryamu tanpa ada tanwin. Zainabu tanpa ada tanwin juga karena dia ism ghairu munsharif. Dia nama dan dia muannas. Ya kan? Jadi yang kemarin itu masuk ke sini juga gitu. Kemudian yang kedua, ma fihi ta'un marbuthah, yang ada tak marbuthahnya. Ya, setiap ada tak marbuthahnya, maka dia masuk ke dalam muannas. Contoh, madrasatun, mimsahatun, saburatun. Termasuknya secara lafaz dia muannas, tetapi secara makna dia muzakkar. Contoh Hamzatu, ya, Hamzatu, Talhatu. Secara lafaz dia muannas, tetapi secara makna dia muzakkar. Karena tidak ada kata-kata, tidak ada nama Hamzah kecuali laki-laki. Tetapi secara tulisan dia dihukumi sebagai muannas. Gitu. Tetapi lebih dominan ke makna.
Lebih dominan ke makna. Kemudian yang ketiga, mafi alifut ta'nis al-maksurah. Yang ada alif ta'nis maksurah. Alif ta'nis maksurah itu bahasa kita alif bengkok. Alif bengkok. Contohnya surah ini. Ini namanya alif ta'nis maksurah. Ini kubra alif maksurah. Yumna, sughra, kubra, yumna. Ini semuanya masuk ke ta'nis atau ke mu'annas. Kemudian yang keempat, mafih alif ta'nis al-mamdudah. Yang ada alif ta'nis mamdudah yang panjang. Contoh sauda'u, bayda'u, hamra'u, safra'u. Dan ini semuanya masuk ke yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ini masuk ke yang pertama juga mamnu min as-sarf semua. Ya kan? Mamnu min as-sarf semua. Kemudian yang kelima adalah makan mu'annasan majazian. Mu'annas secara majaz. Seperti syamsun. Nah, ini dulu pernah kita bahas, kalau seperti ini kita nggak bisa tahu kata-kata seperti ini kecuali kita mendengar dari orang Arab langsung atau kita banyak melihat kitab. Syamsun, kemudian nafsun. Ya, adapun yang iyadun, ini ada kaidahnya. Setiap anggota badan yang berpasangan, ya kan? Yadun, rijlun, kemudian ainun, ini kan berpasang-pasang. Lumrahnya itu berpasang-pasang. Adapun yang tangannya terpotong satu, ini bukan lumrahnya kan. Yang adatnya itu anggota yang berpasangan itu mu'annas. Seperti sini yadun, ainun, rijlun, itu semuanya mu'annas. Nah ini mu'annasnya dikarenakan dia majazi. Majaz. Seperti ini. Kemudian yang keenam adalah jamak taksir. Jamak taksir itu termasuknya mu'annas. Rusulun, arjulun, a'yunun. Semua jamak taksir itu mu'annas. Cuman ya terkadang, ya inilah sirnya di dalam bahasa Arab itu. Terkadang pembicaraan seseorang itu disesuaikan dengan makna dan terkadang juga pakai lafzi, lafaz. Begitu juga dalam Al-Quran. Contoh, qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Contoh, qalat rusuluhum. Qalat rusuluhum. Rusul di sini Allah Ta'ala pakainya qalat. Qalat itu kan untuk mu'annas. Ini kan untuk mu'annas. Qalat. Kalau untuk mudzakarnya qala. Rusuluhum, rusul. Kenapa pakai mu'annas di sini? Karena lafaz rusul itu adalah jamak taksir. Dan setiap jamak taksir itu mu'annas. Ya, emang ada rasul dari perempuan? Tidak ada. Tetapi Allah Ta'ala memakai dari segi lafadznya. Gitu ya. Dari segi lafadznya. Ada lagi Allah Ta'ala pakai makna, secara makna. Apa itu ya? Kok lupa saya? Apa ini ya? Saya lupa. Contohnya dalam Al-Quran itu. Terkadang intinya terkadang Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu pakai makna dan terkadang pakai lafaz. Gitu. Terkadang pakai lafaz. Nah, idza ja'akumul mu'minatu. Beda, bukan itu. Bukan itu.
Lupa. Kemudian yang ketujuh al-huruf. Semua huruf itu dianggap muannas. Ba, fa, fi, min, ila, an, inna, anna, dan yang lainnya. Yang penting itu huruf ya. Huruf. Itu dianggap muannas. Dianggap muannas. Kemudian yang ke-8 yang terakhir, asmaul qura, nama-nama daerah. Nama-nama daerah itu menjadi muannas. Mesir, Jakarta, Surabaya, Bandung, itu Bandung, dan yang lainnya. Nah, ini semuanya dianggap muannas. Plus mamnu' minas sarf, ism ghairu munsharif, ya kan? Ism ghairu munsharif. Nah, ini pembagian taknis muannas. Ada 8. Maka alaman muannasan, kita ulang sebentar. Ma fihi ta'un marbuthah, maka alaman muannasan, setiap nama yang muannas, perempuan. Setiap nama perempuan itu muannas. Ma fihi ta'un marbuthah, yang ada tak marbuthahnya. Ma fihi alif ta'nis maksurah, yang ada alif bengkok. Ya, alif bengkok. Kemudian ma fihi alif ta'nis mamdudah, yang ada alif mamdudah yang berdiri, kemudian ada hamzah. Ya, ada hamzah. Tidak semua yang tulisannya seperti ini di akhir dengan alif itu semuanya semuanya muannas, tetapi di sini disyaratkan alif ta'nis mamdudah, alif ta'nis. Alif ta'nis itu tandanya setelah hamzah, setelah alif kemudian ada hamzah. Seperti sauda, bayda'u, safra'u gitu. Kemudian yang kelima, maka muannasan majaziyan, setiap muannas yang majazi. Muannas majazi itu yang pertama, setiap anggota badan yang berpasangan atau kata-kata yang itu kita tidak tahu kaidahnya apa. Tetapi orang Arab mengatakan seperti itu, menjadikan dia termasuk dari muannas. Seperti syamsun, ardun, sama, ardun bukan, sama. Kemudian syamsun, bi'run, dalwun, itu semuanya muannas. Tapi muannas majaz. Kemudian yang keenam, jam'ut taksir. Setiap jamak taksir itu muannas. Rusulun, mafatihun, masajidun, mafatihu, masajidu, buyutun, yang lainnya. Semuanya jamak taksir itu muannas. Walaupun makna secara makna dia mudzakkar, tetapi dihukumi dengan muannas. Gitu. Kemudian yang ke-7 adalah huruf. Setiap huruf itu muannas. Yang terakhir asmaul qura, nama-nama daerah. Tamrin. Sekarang masuk ke latihan. Bisa di ini. Kita latih beberapa santri kita. Atas nama Naufal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Naufal? Alhamdulillah Ustaz. Belum Bapak Ustaz. Coba. Uzkur anwa at-ta'nis mimma ya'ti. Sebutkan macam taknis dari apa yang berikut ini. Al-yusra. Kenapa dia disebut mu'annas? Al-yusra di annaha alifun ta'nis maksurah. Ya, karena dia ada alif ta'nis maksurah. Yang kedua asya'u. Alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah itu satu. Kayak
Asya itu ada dua. Ada dua sebab itu. Kira-kira yang kedua apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Ahsan, masya Allah, barakallahu fiik. Taufik barakallahu Ustaz. Barakallahu fiik. Yang lain? Qurrata a'yun. Naam, Ustaz. Ya. Maitatun. Coba disebutkan. Itu Ustaz. Ma fihi tak marbutoh. Yang ada tak marbutohnya. Tak marbutohnya. Tak marbutohnya. Kemudian buyutun. Buyutun. Jamak taksir, Ustaz. Jamak taksir. Ahsan, ahsan. Barakallahu fiik. Wafikum Yang lain? barakallah. Hah? Nur. Ummu Rahman. Atas nama Ummu Rahman. Ya Ustaz, Umur Rahma Ustaz. Ya. Kata Surabaya. Surabaya. Asmaul Qura. Ya, termasuk dari Asmaul Qura. Kemudian Samaun. Ma fihi alifut ta'nis mamdudah. Ya. Itu satu sebab. Yang kedua, Makana mu'annasan majaziyan. ya, ahsan, masya Allah. Sama itu termasuknya mu'annas, karena kan dia majaz. Ya. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Jazakallah khair Ustaz. Oh, iya. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup masih ada waktu 10 menit. Ada yang perlu ditanyakan? Maulana, atas nama Maulana. Atas nama Maulana, silahkan. Tidak ada. Yang lain? Arif Wibowo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Arif? Alhamdulillah. Ini masih sehat, Bapak Ustaz. atau masih Mas? Ya, Masih silahkan. Ini Ustaz mau nanya, kalau untuk kata tadi rusulun, Ya. itu kan tadi dicontohkan menggunakan kolat rusuluhum ya. Nah, Ya. Apakah ada contoh rusulun yang padanan katanya yang menggunakan yang menggunakan mudzakkar, Ustaz? Contoh kola rusulun atau bagaimana, Ustaz? Atau nanti ketika kita membuat kalimat atau membuat jumlah, ketika menggunakan rusulun padanannya itu nanti dijadikan mu'annas atau mudzakkar, Ustaz? Jazakallahu Ustaz. Iya. Ini yang saya tadi lupa, Pak. Ayatnya yang ada. Jadi ada di dalam Al-Qur'an itu ada yang pakai makna. Kalau tadi qalat rusuluhum itu kan secara lafaz. Allah Ta'ala pakainya secara lafaz, maka pakai qalat. Ada di dalam ayat lain itu pakainya makna. Nah, ayatnya ini saya lupa. Jadi sudah menyebutkan bahwasanya itu saya lupa. Kok lupa saya?
Al-mim ada, ala kulli hal itu ada. Ada secara makna, secara makna itu ada. Saya lupa ya, ayatnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nanti kalau apa namanya ingat saya sampaikan. Ya, ada yang lain? Sambil saya mikir. Muhammad Bayu, atas nama Muhammad Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz tentang materi yang telah disampaikan, yaitu tentang anwa'ut ta'nis yang makana mu'annatsan majazian Ustaz. Yang disebutkan ada syamsun dan amsun. Apakah ada lain Ustaz yang disebutkan? Karena kayaknya kalau nggak salah Narun juga katanya itu mu'annats mujazian. Dan mungkin apalagi yang ciri-cirinya sehingga bisa ditebak itu mu'annats mujazian. Apakah di dalam Al-Qur'an atau di mana? Syukran, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Barakallah. Pertama, Anas sampaikan lagi di mu'annas majazi itu ada yang pertama ada kaidah, ada yang memakai kaidah yaitu setiap anggota badan yang berpasangan seperti yadun, ya kan? Yadun, ainun, uzunun, itu setiap anggota yang berpasangan. Itu yang punya kaidah. Ada yang tidak punya kaidah. Yang kedua ini, ada yang tidak mempunyai kaidah. Seperti syamsun. Jadi di sini kalau ditanya ciri-cirinya juga nggak ada. Nggak bisa kita katakan ada ciri-cirinya. Coba saya sebutkan, ini termasuk dari mu'annas. Di sini ada syamsun, ada nafsun. Di sana ada samaun. Itu termasuk juga mu'annas. Kemudian ada juga bi'run, sumur. Yang artinya sumur itu juga mu'annas. Kemudian dalwun, itu juga dianggap mu'annas. Nah, dari mana kata-kata ini kita ketahui bahwasanya itu mu'annas? Ini dari kita memperbanyak atau membaca kamus atau kita membaca kitab. Baca kitab Arab ya. Itu nanti pada saat menyebutkan kata itu akan dimuannaskan. Jadi itu adalah mu'annas. Dan ciri-cirinya apa? Kita nggak tahu. Sama sekali kita tidak tahu ciri-cirinya apa. Karena memang seperti itu. Karena kita kan mempelajari bahasa asing ya. Bahasa asing. Jadi kita ngikut bahasa asing tersebut gitu. Wallahu ta'ala alam. Ini di sini sudah saya sebutkan sama termasuk. Kemudian bi'run, dalwun, narun juga. Narun. Itu juga termasuknya mu'annas. Termasuknya juga mu'annas. Wallahu a'lam. Mesti di sana ada lagi, teman saya nggak hafal. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Atas nama Tantowi Jauhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama yaitu tentang dhamir muttasil. Apakah yang tadi kan dicontohkan hanya untuk yang fi'il saja. Nah, semisal kalau yang untuk isim seperti dhamir muttasil. Ayat dhamir muttasil. Yang contohnya jalastu, katabtum. Nah, semisal kalau untuk yang di isim, misalkan baituka, kemudian juga baiti, itu juga termasuk ke dhamir muttasil, ya Ustaz? Iya. Atau bukan? Termasuknya.
Jadi sudah Nah, apa namanya? kemudian yang Sudah saya jelaskan tadi kan? Gitu. oh, nah enggak dengar berarti. Kemudian yang ya silakan. yang kedua itu tentang tadi waktu di Tamrin itu kan waktu dikatakan sama pun dianggap muannas karena dua hal itu alif ta'nis mamdudah sama hamzahnya domatain Ustaz. Apakah mohon maaf bisa diulang? Yang samaun, kata terakhir itu samaun. Tadi kan di waktu tamrin dikatakan ada dua hal karena dianggap muannas karena penyebabnya dua. Yang pertama itu alif ta'nis mamdudah sama majazi. Tapi di situ hamzahnya itu domatain. Apakah kalau domatain tetap bisa pakai tanwin ya? alif ta'nis? Iya. Ya. Coba kita lihat. Mafi alif ta'nis mamdudah. Yang ada alif ta'nis mamdudah. Yang menjadi, coba kita lihat ya. Yang menjadi mamnu' minas sharaf itu ketika ada sifat. Ya. Sauda'u, bayda'u, safra'u. Ini mamnu' minas sharaf. Sedangkan sama itu tidak. Dia tidak termasuk dari mamnu' minas sharaf. Maka dia tetap tanwin. Sama'un. Tetapi di sini coba kita lihat ada alif mamdudah. Kemudian ada hamzah setelahnya. Ada hamzah setelahnya itu. Nah, ini juga termasuk dari mu'annas. Ya, dia bisa dimasukkan ke dalam apa namanya yang pertama mu'annas majazi. Mu'annas majazi kan sesuai itu. Sama. Kemudian juga bisa di alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis karena di situ memang ada kan alif ta'nis yang mamdudah. Bisa dua-duanya. Wallahu alam. Wallahu ta'ala alam. Ini yang ana ketahui. Yang ana ketahui. Adapun yang soal yang pertama tadi masalah dhamir muttasil. Contohnya yang masuk ke dalam ism, saya ulangi yang contoh yang tadi, saya masih hafal. Hadza baitun, afwan. Hadza baitun plus anta. Ya kan? Lah anta ini kan nggak bisa dia di akhir kalimat. Dia mesti di awal kalimat, ya kan? Di awal kalimat. Terus bagaimana ketika dia ditaruh di akhir? Maka dia harus menjadi dipakai dhamirnya dhamir muttasil. Dhamir muttasil menjadi baituka. Baituka. Rumahmu. Ya. Baitun anta, rumah kamu. Tapi susunan seperti ini tidak bisa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab. Harus dhamirnya diganti menjadi dhamir muttasil. Maka menjadi baituka. Hadza baituka. Saya ulang lagi. Dari dhamir munfasil yang dimasukkan dhamir muttasil masuk ke dalam ism, huwa menjadi hu. Huwa belum. Huwa menjadi hu, baitu huwa, baituhu. Huma menjadi huma,
hum jadi hum, hiya menjadi ha. Huma tetap huma, hunna tetap hunna, anta menjadi ka, baitu anta menjadi baituka, antuma antum menjadi kuma, ya. Antum menjadi kum, jadi kum. Anti menjadi ki. Nah, bait anti menjadi ki, gitu. Kemudian antum menjadi kuma tetap. Antunna menjadi antunna menjadi kunna. Baitu antunna menjadi baitu kunna. Ana menjadi ya sukun, baiti, hadza baitu ana. Nggak bisa seperti itu. Hadza baiti. Hadza baiti. Nahnu menjadi nah. Baitu nahnu menjadi baituna. Gitu. Wallahu taala a'lam. Saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan inilah yang saya ketahui. Adapun yang tidak saya ketahui itu wallahu a'lam, saya katakan wallahu a'lam. Semoga ada tambahan ilmu lagi di masa yang akan datang. Naktabi hadzal qadar wa nas'alullah yanfa'ana bima ta'allamna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan ke moderator. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Muhammad Fatwani Al-Si Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita, dapat kita hafalkan, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu saja. Banyak salahnya dari panitia mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz, yassarallahu umurakum fid dunya wal akhirah wa ahsanallahu ilaikum.